Sejak berdirinya Provinsi DKI, Provinsi DKI, 19 gubernur, baru 1 orang Betawi. Itu pun baru kita sifatnya bangga, Pak Jibowo. Ada benang merah lah. Jakarta ini gubernur atau wakil gubernur, ada orang Betawinya. Ada benang merah gitu. Jadi kalau ada apa-apa, mau curhat, mau ngomong, masalah ini, masalah itu, persoalan rumah tangga nih, rumah kampung kita, itu enak kalau sama-sama Betawinya gitu. Saya berharap yang untuk DKI ke depan ini harus sama. Harus sama pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta nih, DKJ apalagi nanti kan aglomerasi. Berarti bukan Anies dong, Bang? Ya menurut saya sih jangan. Sekaranglah waktunya. Pemirsa Nawacita TV, sore ini kita kedatangan tamu spesial. Namanya Bang Eki Pitung ya? Siap, ya. Oke, Bang Eki Pitung. Panggilan itu. Oh, panggilannya Eki Pitung. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Rifki. Muhammad Rifki, dikenal sebagai Ketua Umum Bamus Betawi. Ini keren nih. Ini tokoh Betawi ini. Jadi Bang Eki. Abang siapa namanya? Oh, sorry. Nama saya Faigi Jidunduru. Di Media Nawacita Indonesia dipercaya sebagai komisaris utama. Ini spesial. Tokoh Betawi tapi teman saya. Kami banyak bertemu di beberapa event, acara, terutama di forum-forum yang terkait dengan budaya. Ini permintaan khusus dari saya untuk Abang Eki. Siap. Untuk bisa ada di podcast Media Nawacita Indonesia. Karena Media Nawacita Indonesia saat ini sedang berbicara mengenai arah budaya Nusantara. Dan Bang Eki ini adalah tokoh budaya dari Betawi. Sehingga saya ingin nanya ini Bang. Abang sebagai tokoh Betawi melihat budaya Nusantara dalam konteks Betawi itu seperti apa Bang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para Nawacita TV ya. Jadi bagaimana perspektif budaya Nusantara bagi Betawi ya itu sendiri. Jadi kalau Indonesia nih kita sudah lahiriahnya ini bahwa masing-masing bersuku-suku, berbangsa gitu ya, artinya beda-beda bahasa, bahkan ada perbedaan agama 1700 juga. Kalau nggak salah ya, tercatat 1700 suku bangsa. Bahkan bahasa ada 400 apa 500 gitu. Nah, jadi sudah lahiriah bangsa Indonesia itulah namanya jadi Indonesia kan. Nah, Betawi ini dianggap katanya begitu ya, budaya terakhir atau suku terakhir lah, karena dia asimilasi dari akulturasi daerah, karena dulu ini bukan ibu kota, dulu ini pelabuhan, ya kan, pelabuhan, maka dari Arab masuk, dari Cina, dari Asia kan, lalu dari Nusantaranya mungkin dari Makassar, dari Banten, dari macam-macam. Ya memang kami yang lahir dan besar di Jakarta ataupun di tanah Betawi ini memiliki sebuah kewajiban untuk bagaimana menjaga, bagaimana melestarikan, bagaimana mengembangkan, dan bisa bagaimana memanfaatkan gitu. Jujur kalau kita melihat budaya ataupun tradisi keadatan, prihatin sebenarnya. Kalau dalam kacamata saya sebagai penggiat atau pelaku barangkali itu. Kenapa saya bilang prihatin? Hari ini banyak pemangku-pemangku kebijakan itu saya nggak tahu ya, ada apa gitu ya, ada apa sesuatu dengan budaya kita sepertinya hilang jati diri. Jadi hanya sebatas sebagai seremoni-seremoni saja. Baju keadatan, baju budaya hanya dipakai dalam satu seremoni-seremoni. Tapi substansi adat istiadatnya ya diabaikan. Bahkan yang maksud saya prihatin, bahkan dulu kan sebelum lahirnya republik ini ada kesultanan-kesultanan.
dari situlah akhirnya budaya lahir, muncul budaya tradisi kesenian dan seterusnya. Kita lihat aja beberapa keraton ataupun kesultanan yang ditelan zaman hari ini, yang hampir punah, bahkan keratonnya yang udah pada mau rubuh, bahkan perawatannya dan seterusnya, dengan pemerintah daerah setempat ditanyanya nggak ada anggaran dan seterusnya gitu. Padahal ini adalah ya sebelumnya Republik lahir, bahwa kita ada tuh. Adat istiadat kita ada, kerajaan kesultanan itu. Setuju Bang. Bukan berarti ada tuduhan-tuduhan feodal atau apa gitu. Padahal enggak. Dalam kapasitas itu kebetulan saya karena menjadi pelaku dan kebetulan saya sebagai ketua dari Badan Pelaksana Amanah Musyawarah Agung Raja dan Sultan Nusantara. Oh ya. Jadi tahun 2023 bulan Februari 198 kesultanan dari seluruh Nusantara. Dari seluruh Nusantara, 198 kesultanan hadir dan tokoh adat di situ. Waktu itu di Jawa Barat kita berkongres, semacam bermusyawarah. Kita namakan Musyawarah Agung. Oh, Musyawarah Agung. Ya, Musyawarah Agung. Ya, Musyawarah Agung. Hadir pada saat itu Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, lalu ada Bang Luhut Binsar Panjaitan hadir, lalu Pak Sandi sebagai Menteri Parekraf juga hadir. Jadi agenda itu para kesultanan berbicara mengenai kekhawatiran, ya kehilangan budayanya, kehilangan keratonnya, kehilangan tanah ulayatnya, tanah adatnya. Kekhawatiran itu disampaikan, akhirnya disebut Nawaasa, 9 harapan. Itu ada bukunya tuh. Saya yang diberikan amanah itu para kesultanan di gedung Asia Afrika, digunakan di situ. Di Bandung. Saya diberikan amanah. Saya bilang ini kenapa harus Betawi gitu yang diberikan? Ya mungkin kalau dikasih orang Palembang mungkin terkesan bahwa karena Betawi nggak punya kerajaan, artinya jangan mendominasi mungkin barangkali itu. Nah Jogja waktu itu nggak hadir, jadi Surakarta kalau nggak salah yang hadir. Terus Banten, Cirebon, apa semua hadir, kesultanannya. Nah intinya korelasinya bagaimana melihat adat istiadat atau budaya kita terhadap kemajuan bangsa Indonesia ini, kita ingin sih berharap bahwa pemerintah ke depan gitu ya ada aware gitu, ada kepedulian, bukan hanya sekedar kepedulian tapi berkontribusi. Serius. Nah, jadi gini Bang. Kami melihat tidak mudah bagi komunitas atau adat Betawi untuk bertahan. Karena kan selama ini sekian puluh tahun ya setelah merdeka kan ibu kota negara ada di Jakarta. Di mana komunitas Betawi itu ada dan ada di situ sebagai warga pemula lah ya kita anggap di kota Jakarta. Lalu menurut saya kenapa dia tidak mudah? Karena kenapa? Seluruh suku bangsa karena sebagai ibu kota kan hadir dan akan menetap tinggal, mencari nafkah, mencari hidup atau sebagai pejabat, sebagai pebisnis ada di Jakarta. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Bamus Betawi dan pada umumnya organisasi masyarakat Betawi yang mampu mempertahankan itu luar biasa. Nah saya pikir langkah-langkah apa yang menurut Abang Eki untuk terus merawat ini sehingga tidak sampai tenggelam dengan hiruk pikuk budaya dari suku bangsa lain yang memang mayoritas menjadi penduduk Jakarta. Benar ya Bang ya? Betul. Mayoritas ya? Iya. Dari luar sebenarnya orang kita Betawi jadi penduduk Jakarta. Kira-kira apa sih yang diupayakan oleh tokoh-tokoh Betawi sehingga tetap eksis, bahkan makin tumbuh saya lihat sekarang dengan munculnya organisasi baik di kalangan pemuda maupun di kalangan banyak komunitas Betawi yang akhirnya itu menjadi cermin bahwa eksistensi Betawi dan budaya adat istiadatnya itu tetap terpelihara. Resep apa yang Abang punya di situ untuk merawat itu? Benar. Pertama ada sifat orang Betawi yang memang sejak
lahir atau menjadi satu tradisi kita, itu orang terbuka, akomodatif gitu. Artinya orang Betawi itu boleh deh, maaf nih kalau misalnya kita bahasa Betawinya, boleh deh tong lu pada datang ke sini. Gitu, lu mau cari duit kek, lu mau cari nafkah, lu mau kerja, lu mau sekolah, tapi yang penting lu pada akur. Itu Betawi sih punya sifatnya itu. Oh, berarti itu sama dengan nasihat orang tua dari berbagai suku, di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung. Artinya sifat orang Betawi itu, kenapa akhirnya Bung Karno, Presiden Republik RI yang pertama, itu memilih Jakarta sebagai ibu kota, karena dia tahu masyarakat intinya, masyarakat aslinya, itu orangnya terbuka. Nggak tertutup, nggak kaku, nggak seperti maaf misalnya dalam tanda kutip mungkin Bali gitu. Iya kan? Iya, ini lebih inklusif ya. Lebih terbuka karena memang kita sudah terlatih puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ini dulu pelabuhan gitu. Jadi banyaknya masyarakat urban datang, terlatih dengan itu. Bahkan budaya Betawi itu memang orang kan, kita tahu lah akulturasi lah. Akulturasi dari berbagai macam budaya. Bahkan budaya dari luar negeri, karena warga negara asing juga Belanda ratusan tahun di sini. Tinggal di lalu Jakarta. Ada Jepang, lalu ada Arab juga masuk, Cina juga masuk. Bahkan kalau kita ngelihat pengantin Betawi itu yang lakinya pakai gomis, kayak pengantin Arab begitu, pakai udang-udang, ya bajunya pakai jubah begitu, itu Arab abis itu. Nah yang perempuan, itu pakai rombe-rombe tuh, rombe-rombe di matanya itu, bajunya merah itu Cina abis. Nah itu dia. Jadi itu nggak disebut itu pengantin Cina, ini pengantin Betawi, pengantin Arab. Enggak, tapi itu pengantin Betawi. Ya, jadi berarti menjadi satu tempat. Inilah yang maksud saya tuh. Inilah yang akhirnya masyarakat urban dalam tanda kutip datang ke Jakarta betah. Karena orang aslinya tuh welcome gitu bahasa. Terbuka, menerima. Terbuka, terima. Yang penting lu pada akur tuh begitu. Jadi akur dalam pemahaman yang dimaksud Bang berarti lebih luas ya. Akur itu artinya hargai budayanya, akui keberadaannya. Terus siapa yang orang tua di situ, siapa yang udah lebih tua dituakan. Dan lu jadi jangan saling ribut begitu. Nah orang Betawi itu. Yang kedua, Betawi itu pada zamannya dulu sangat ada secara psikologi tertekan oleh Belanda. Oh, pada zaman Belanda itu? Pusat Belanda pemerintahan kan ada di Tanah Betawi. Batavia, namanya Batavia dulu ya? Ada di Tanah Betawi. Jadi di depan matanya tuh mulai bangun tidur, dia lihat penjajahan benar-benar, maka itu udah turun-temurun tuh. Jadi dalam konteks pendidikan, nah ini lagi nih, ini konteks pendidikan, Betawi akhirnya menjadi agak terbelakang. Terbelakang pendidikan. Karena begini, ada orang tua Betawi bilang begini, tong lu jangan sekolah deh. Kalau lu sekolah lu ntar lu ngejajah kayak Belanda begitu. Oh, jadi asumsinya kalau sekolahnya tinggi terbawa sikap penjajah itu. Ada traumatik orang Betawi. Orang tua kita ini dulu. Makanya yang diajarin sama orang Betawi itu lu ngaji aja udah. Kalau laki lu ada silatnya. Oh, silat ya. Wajib tuh. Makanya ada silat Betawi ya. Iya. Orang Betawi lu wajib lu silat karena kita ini turun-temurun dijajah. Membela diri ketika. Harus ada membela diri. Makanya orang Betawi itu hukumnya wajib kalau anak laki itu dilatih silat. Dilatih silat. Karena di depan lu keluar pintu penjajah udah ketemu. Pada saat lu harus melindungi diri. Pada saat itu. Bahkan sampai tahun 70-an, 80-an tuh kita belajar silat aja masih kepake di belakang rumah. Mesti kagak kelihatan. Iya. Gitu. Karena tanah-tanah juga luas dulu. Jadi di belakang rumah itu. Iya, pokoknya di belakang rumah lu belajar silat di dalam jangan kelihatan aja. Iya. Ya kalau sekarang udah karena udah reformasi udah terbuka apa semua ya terbuka. Latihan aja. Tapi dulu kita dikasih tahu lu jangan sampai kelihatan lu belajar silat, lu jurus lu apa. Itu babe kita ngomong begitu, tong lu belajar silat. Karena begitu lu keluar rumah, untuk lu ketemu Belanda ntar gitu. Lu harus bisa melindungi diri lu. Jadi lu ngaji aja deh. Makanya orang-orang Betawi tua tuh
Kalau dia punya duit, tanahnya banyak, dijual, dia berangkat ke Yaman, Hadramaut, apa gitu, dia sekolah, pesantren. Makanya akhirnya pendidikan yang dianggap menjadi mestinya satu kebutuhan untuk istilah umum gitu, pendidikan normatif itu akhirnya tidak dianggap menurut orang tua dulu tuh, lu kagak penting dah pendidikan, yang penting lu ngaji. Nah, urusannya udah sama Tuhan aja. Sama Tuhan udah. Gitu. Oke, satu lagi Bang, ini terkait dengan ini orang-orang kita Betawi disuruh ngaji, belajar agama ya. Saya melihat suku yang terkenal seperti Betawi tidak diidentikan dengan ilmu hitam atau dukun-dukun. Itu luar biasa loh. Emang nggak mau? Nggak, iya maksudnya kan banyak suku lain itu diidentikan ada ilmu ini, ada dukun-dukunnya. Tapi di Betawi, saya belum pernah dengar bahwa Betawi itu punya hal-hal magic yang negatif. Kalau Banten lebih kuat ya itunya ya. Iya. Kedengarannya itu kan terpublish, udah kita udah berhayalat umum lah ya itu. Tapi kalau silat, karena banyak tokoh-tokoh yang terpublikasi juga mengenai budaya silat di ini, kayaknya itu lebih identik bahwa itu jagoan atau tokoh-tokoh Betawi itu lebih pada kebanggaan pada adat budaya termasuk silat, termasuk tari-tariannya juga. Itulah yang akhirnya memang lebih silat Betawi itu secara Nusantara orang daerah tuh mengakui silatnya Betawi gitu. Iya. Karena memang dulu ada di bawah tekanan hidup tuh. Hanya itu cara membela diri. Iya, harus cara membela diri. Makanya jurus kita silat Betawi itu bisa hampir 100 lebih perguruan, nama jenisnya. Nama jenis pukulannya. Nama jenis perguruan pukulan itu pukulan silat Betawi. Itu macam-macam. Nah, yang saya tangkap Bang, meskipun identik setiap anak muda di masyarakat Betawi itu paham silat, bahkan juga punya ilmu silat, tapi tidak memamerkan. Nah ini luar biasa gitu loh. Itu emang nggak boleh. Kalau suku lain dikit, wah udah langsung pamer ini hebat. Nah yang saya lihat, menurut saya itu memang orang-orang yang punya ilmu silat tinggi di masa Betawi itu rendah hati, cenderung tidak pamer gitu loh. Iya, karena di silat itu kan ada filosofi itu. Iya. Gitu, ada mematikan, ada melumpuhkan. Iya. Kita juga lebih taat sama yang lebih tua. Yang lebih tua itu wajib. Itu artinya yang begitu pakem-pakem gitu yang disebut itu pakem-pakem itu nggak boleh lewat. Kalau lewat bahkan lu nggak boleh kurang ajar sama guru, lu ngajar mesti izin dulu sama guru gitu, kayak gitu-gitu. Jadi bahkan kita mau naik tingkat gitu ya. Kalau di karate atau apa kan ada naik ban gitu ban putih, ban hijau, ban merah gitu. Betul. Nah itu ya maaf, di Betawi itu ada amalannya, ada zikirnya. Oh, ada zikirnya. Tapi positif lah, artinya bukan mematikan orang, tapi enggak, untuk buat perisai diri. Memastikan bahwa bahasanya itu kalau kita Betawi kan sama tradisi Islam sama itu kan pasti kayak udah nyatu gitu, kayak Bali sama Hindu. Yeah. Itu udah nyatu tuh, agama dengan budayanya tuh udah nyatu. Nah kalau Betawi tuh mungkin ya dengan Islam itu udah nyatu, betul. Kayak Aceh gitu ya. Betul. Nah intinya bahwa memang orang kita Betawi itu lebih banyak lebih kepada bagaimana aturan agama, bagaimana aturan agamanya, syariat agamanya itu di-deliverikan langsung di keseharian, kehidupan sehari-hari dan menjadi budaya dan menjadi tradisi. Yang seringnya akhirnya dengan kita sebagai ibu kota di Jakarta, akhirnya, nih ada akhirnya. Ternyata Betawi nggak dapat apa-apa. Wah ya. Oke Bang, jadi gini, gitu. Ini masalah dapat APHP ini gini. Dengan orang dengan sabar, dengan udah deh lu yang penting akur apa semua. Ini ibu kota, udah puluhan tahun Betawi nggak dapat APHP.
Ya, maksudnya Betawi nggak dapat apa-apa itu bukan kita pengen minta macam-macam. Ya, tapi kan kalau tanahnya nggak ada perlakuan khusus gitu. Oh ya, artinya ada nggak ada privilege gitulah kalau ya. istilah intelektual. Oke Bang, tapi saya mau tahu, bukannya kan ada satu di konstelasi politik terutama setelah ada pemilihan langsung, kayaknya juga kontribusi dari itu salah satu juga dari masyarakat kita Betawi itu diperhitungkan. Dan bahkan cenderung itu sangat dibutuhkan oleh tokoh yang ingin memenangkan pertarungan politik di Pilkada Jakarta. Ini Abang setiap pilkada, kadang-kadang Betawi hanya sebagai dimobilisasi, sebagai objek. Tapi ketokohannya siapa? Apa ya? Kita nih kemarin pas Undang-Undang DKJ, Bamus Betawi bersama DPR RI kita dorong. Kita minta, kok di daerah lain nih, 37 provinsi atau 38 sekarang udah 40-an kalau nggak salah ya. Iya, 438. Iya, 38 masih. Setelah ada pemekaran Papua. Iya. Ini masing-masing provinsi udah berjalan nih otonominya nih, otonomi daerah. Atau kalau kita persempit lagi, daerah khusus itu dan istimewanya ada 4. Iya. Ya, dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Satu Aceh. Kedua DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua. Coba kita bedah dikit ya. Iya. Daerah istimewa Aceh, ya keistimewaannya apa kan gitu? Iya, di politik dia punya ininya. DPR. Dia ada kedaulatan politik. Iya, bahkan dikasih partai-partai lokal. Sah untuk mendirikan partai. Untuk memberikan lokal. Aspirasi putra daerah. Betul. Bahkan maaf dalam tanda kutip dikasih kedaulatan. Syariat dia undang-undangnya. Iya, syariat Islam dia. Betul. Itu makanya dia digelar Serambi Mekah. Iya, makanya dikenal. Artinya ada sebuah perlakuan khusus terhadap masyarakat aslinya. Iya. Di Aceh. Betul. Apalagi kepala daerahnya harus orang Aceh itu, Pak. Iya. Nggak boleh ada orang lain. Yang kedua, Sultan Jogja. Otomatis gubernur. Nggak ada pemilihan. Nggak ada pilkada. Nggak ada pilkada. Kata Sultan, gue nggak mau ada pakai gubernur. Ntar ada 2 matahari nih di Jogja. Iya, betul. Gue yang ngatur rumah tangganya, gue punya teritorial, gue kesultanan. Nggak mau gue. Urusan pilkada nggak ada. Pokoknya gubernur otomatis sultan. Iya. Itu artinya hak prerogatif lagi. Hak kerajaannya. Privilege lagi tuh perlakuan. Betul. Daerah istimewa. Terakhir, Majelis Rakyat Papua. Daerah khusus Papua. Itu sudah ditentukan jelas nggak boleh kepala daerah kalau bukan orang Papua. Otsus ya, otonomi khusus. Ini panah kita Pak. Orang Betawi maju di pilkada Papua, itu tumbak dari belakang. Orang Jawa maju di Papua, makanya itu semua kepala daerah orang asli Papua semua. Bahkan APBD-nya itu udah dipangkas misalnya buat kepentingan pemberdayaan Papua, masyarakat Papua dan seterusnya lah. Nah, berarti maksudnya pertanyaannya, Betawi, Jakarta, daerah Jakarta. khusus Jakarta. Pertanyaannya apaan yang khusus? Pilkadanya, aja ini kepala daerah orang Jawa orang Ambon orang siapa aja boleh maju Pak. Jelas Ahok juga maju. Kadang Betawi kayak orang dianggap nggak ada. Iya. Susah banget. Padahal kalau ada sebuah sistem yang sama seperti Aceh. Apalagi sekarang dulu alasannya masih begini, Bang, ini ibu kota Bang. Iya, milik semua. Milik semua. Betul. Betawi ngalah ya deh. Iya. Sekarang udah nggak ibu kota nih. Iya. Sekarang cuma daerah khusus Jakarta. Pertanyaan apaan sekarang lagi yang khususnya? Apakah berubah menjadi lebih dominan pada? Pertama, kita belum dikasih yang namanya kedaulatan politik. Iya. Di daerah semua nih, udah ada tuh daerah tingkat 2, pilkada kabupaten atau wali kota. Semua ada. Kok Jakarta nggak boleh sih? Iya. Tapi masih mending itu loh Bang, kalau umpamanya sekarang pilkada langsung. Kalau sempat jebol kemarin undang-undang mengenai ininya. Kesempatan itu boleh dong, wali kota dipilih juga sama seperti provinsi lain maksudnya.
wali kota di Jakarta Timur. Iya, kenapa ya? Iya, betul. Pemilihan wali kota Jakarta Timur. Selatan. Tapi bukan diangkat gubernur jadinya. Sama seperti di Provinsi Banten, Depok aja pemilihan tuh wali kota gitu. Kota di Jakarta tidak otonom. Iya, kan kalau yang Pulau Seribu Kabupaten Pulau Seribu bupati kan di sana? Iya, bupati. Itu juga diangkat ya? Itu diangkat sama gubernur. Oh, berarti nggak ada yang pilkadanya kan? Hanya gubernur pilkadanya saja. Iya, kalau ibaratnya kalau pilkada kepala daerah, kalau kalau yang wali kota kan. Nah, berarti sebenarnya mestinya itu diperjuangkan manakala ada perubahan. Kemarin di Undang-Undang tidak DKJ. Ibu kota negara lagi. Kita kemarin di Undang-Undang DKJ minta itu. Iya, karena kalau kita lihat juga Yogyakarta ada kabupaten di bawahnya ya pilkada. Pak Fake, maksudnya ketika memang di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu kan masing-masing punya otonomi sendiri. Ya. Nah, kalau ada pemilihan kepala daerah seperti provinsi-provinsi yang lain, terbuka peluang bagi putra-putra wilayah. Peluang buat orang Betawinya juga masih ada. Betul. Iya, ada. Bahasanya ada tokoh Betawi yang dikenal sejak Jakarta Timur. Betul. Yang dikenal sejak Jakarta Barat. Oh, boleh nih dia maju. Iya, ada 5. Iya, 5 wilayah. 5 wilayah berarti kan ada 5 peluang untuk. Itu salah satu yang diperjuangkan kemarin saat ini. Kita perjuangkan di DKJ, cuman nggak lolos. Oh, sudah tidak lolos. Waktu undang-undangnya betul tidak diakomodasi. Ada 300 halaman tuh undang-undang DKJ yang baru. Kita baca secara kedaulatan politik nggak ada. Kedaulatan budaya kita ada. Ya, berarti Abang Eki ini salah satu perjuangan ke depan. Tidak akan berhenti untuk memperjuangkan itu? Ya, saya pikir sih sebenarnya kalaupun misalnya khusus DKI misalnya wali kota Jakarta Utara, Barat dan semuanya nggak ada pemilihan, ya minimal nih yang pilkada sekarang nih sampai ke depan terus gubernur adalah prioritas. Partai-partai mikirin gitu putra daerah orang Betawi, biar tahu yang tahu rumahnya kan wakil lah minimal wakil ya. Ada prioritas, ada privilege gitu. Tadi dulu nih pendaftarannya harus orang Betawi dulu nih kasih. Ada begitu tuh. Ini kan enggak nih Pak. Sekarang nih Ridwan Kamil masuk, Anies bukan orang Betawi masuk lagi. Siapa lagi nih masuk? Yang bukan orang Betawi semau-maunya aja udah. Habis itu mending kalau baru 2 tahun mau pilpres, mau main begini kapan lo mau ngurusin Jakarta, mau ngurusin Betawi yang benar. Kondisi ini Bang, waktu kemarin beberapa keputusan-keputusan gubernur ya walaupun bukan orang Betawi contohnya gubernurnya. Apakah memiliki satu niat juga untuk mengakomodir SDM dari Betawi, bukan untuk pos-pos seperti wali kota, sumber daya manusia Betawi ini udah banyak yang pintar Pak, profesor, doktor, jenderal, banyak Pak udah Betawi. Maksud saya gini Bang, kan contohnya ada ASN orang kita Betawi juga yang bagus-bagus. Oh ya. Apakah mereka juga diberi ruang untuk menjadi wali kota? Walaupun bukan pemilihan atau menjadi sekda, menjadi para kepala dinas contohnya. Kalau itu juga tugas Bamus Betawi. Oke, berarti diminta juga masukan dari Bamus Betawi. Misalnya gubernur udah terpilih begitu ya. Kita punya database gitu Betawi di ASN. Dia kepala dinas atau dia suku dinas atau dia wali kota, wakil wali kota atau camat, lurah apa semua. Itu kita punya database. Tapi punya ruang lah ya untuk itu ya. Ya, kita bisa mengusulkan tuh ke gubernur. Tolong dah prioritas, minta 30% misalnya dari semua ASN pimpinan. Tapi pernah terbukti 30% contohnya? Ya, tergantung juga sih nggak pernah jalan. Akhirnya SDM ya. Persen to persen aja gitu. Jadi saya rasa itu menjadi bagian yang Abang Eki harus perjuangkan ke depan karena menurut saya tidak ada salahnya kita kalau orang dari 19 gubernur ya sejak berdirinya provinsi DKI 19 gubernur baru 1 orang Betawi, itu pun baru kita sifatnya bangga Pak Jibowo. Tapi itu memang Pak Jibowo kan ketua umum Bamus Betawi pada saat itu. Tapi maksudnya Pak Jibowo ini emang suku Betawi dari awal. Gini, jadi kita baru merasakan bahwa bangga aja ada orang Betawi jadi gubernur. Tapi maaf dalam tanda kutip manfaat secara tidak tercermin dalam. Iya, maksudnya manfaat secara masif terhadap orang Betawi itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Jadi baru makanya kita lagi sama-sama nih tokoh-tokoh Betawi kita berpikir
ini peluang 2024 untuk pilkada gitu, dipanggil lah. Partai-partai itu boleh lah. Manggil, ngundang kita lah. Kalau kita yang celamitan kan nggak enak juga gitu. Tapi nggak apa-apa Bang, agak-agak proaktif juga. Ini kan lobby-lobby politik namanya. Dalam politik itu Bang kadang-kadang cuma ujung-ujungnya kalah kan satu langkah kita. Ujung-ujungnya duit. Nah ini kadang-kadang kan kita berpikir, Bang, abang tuh misalnya ada beberapa tokoh Betawi lah. Abang tuh punya potensi loh Bang. Nah, misalnya maksud gitu saya setuju itu loh Bang. Abang tuh punya potensi nih Bang, begini-begini. Calon wakil akhirnya gubernur iya, contohnya. kita sih banyak semua. Tapi kan politik rasional juga Bang. Kadang-kadang partainya sendiri juga, ini si Anu sih bisa nih, cuman dia punya duit nggak? Kan begitu Bang. Iya jadi gini Bang, kan ada isi tas, ada kapasitas. Kalau nggak punya isi tas, berarti kan punya kapasitas, punya pengikut. Nah, komunitas orang kita Betawi jumlahnya di Jakarta kan luar biasa banyak. Nanti itu bisa dibawa sebagai faktor pemenang pada pilkada gubernur. Makanya saya nggak ngerti ya, maksudnya gini. Kayak kemarin saya mengambil sikap ke Prabowo gitu. Iya. Itu murni ternyata berpengaruh, Prabowo menang akhirnya gitu. Iya, berarti kan ada pengaruh. Ada pengaruh. Ada pengikut. Iya. Ada pengikut signifikan, didengerin. Ya, didengerin gitu. Walaupun kerja cuma sebulan lebih lah. Gitu loh, kan. Justru kalau sedikit waktu bekerja, pengaruhnya banyak berarti karena efektif. justru orang taunya di ujung itu efektif memang. namanya. Karena kalau politik mainnya di ujung tuh paling enak. Jadi lupa orang yang lama gitu. Tapi ngomong ini kan abang pendukung Pak Prabowo ini. Bahkan tadi saya lihat dari sekilas peran abang pada saat mau Pilpres itu signifikan. Sehingga terlepas apakah itu benar atau tidak. Tapi ada pengaruh Abang Eki untuk menghasilkan di mana ada kemenangan pemilih Prabowo di Jakarta. Iya. Maksud saya gini Bang. Ya mungkin Pak Prabowo bisa dong ininya memperhatikan abang untuk memberi juga kesempatan menjadi calon gubernur atau katakan calon wakil gubernur lah. Ini bukan statement pesanan nih ya. Oh, enggak, bukan. Maksud saya kan kita tapi juga gini sih, saya berterima kasih luas. Ya. Cuman saya jauh banget tuh nggak kepikir ke situ saya. Nah, kalau saya berpikir Bang, karena abang punya peran juga kan. Saya cuma mikir bagaimana supaya ya nggak harus saya gitu. Artinya ada benang merah lah. Jakarta ini gubernur atau wakil gubernur ada orang Betawinya, ada benang merah gitu. Jadi kalau ada apa-apa mau curhat, mau ngomong masalah ini, masalah itu, persoalan rumah tangga nih, rumah kampung kita itu enak kalau sama-sama Betawinya gitu. Iya. Paham gitu, apalagi ada konflik atau apa ya nggak usah gue. Iya. Dialah yang turun, bagaimana sih gini-gini. Betul. Ada yang bisa menjadi orang tua untuk menjadi penengah dari setiap konflik. Seringkali kita tuh kalau gubernur nggak dapat, wakil gubernur nggak dapat, sekda. Oh, orang ketiga, maksudnya yang paling mungkin gitu. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, aneh nggak tahu deh tuh. Iya. Tuh, tapi selama ini dapat jalan setahun aja kuat, aneh nggak tahu deh. Iya. Gitu. Kalau di 5 kota ini lebih dominan jumlah orang kita Betawi di kota mana aja Bang? Jakarta Timur? Yang lebih dominan jumlah. Jakarta Timur. Jakarta Timur banyak. Jakarta Timur karena luas sampai ke Cibubur ya. Iya, Jakarta Timur. Terus, kan. Jakarta Barat. Jakarta Barat kuat. Pusat kita Bamus Betawi ada 12 kampung Betawi. Udah pernah dicanangkan ya tahun lalu ya. Itu untuk di Jakarta Timur yang kita canangkan menjadi kampung Betawi. Artinya kita tidak ingin menghilangkan bahwa dulu tuh sebutan ini banyak orang Betawinya di wilayah ini. Nah itulah akhirnya. Dan ada jejak-jejak budaya Betawi di sana ya. Itulah inspirasi kita. Jadi semacam kita kalau istilahnya retradisionalisasi. Retradisionalisasi itu dulunya ini sebuah kampung yang dianggap punya kesukuan yang kuat gitu. Ornamennya masih ada, tradisinya masih ada, dialeknya masih ada. Nah sekarang di Jakarta, di Betawi nih, itu hampir misalnya kayak di Roblong misalnya, kampung di Jakarta Barat. Itu dulu tuh notabene banyak orang Betawi gitu, Tanabang, Kemayoran. Nah
akhirnya kita Bamus Betawi merumuskan supaya tidak hilang nanti di telan zaman. Maka ada satu kampung yang kita akan angkat menjadi Kampung Betawi. Di daerah dulu notabene yang tadi saya sebut tuh ada 13 kampung yang terlepas nanti penghuninya apakah mayoritas Betawi atau tidak. Iya, tapi kita itu dulu adalah kita ciptakan itu ada ornamennya, melestarikan ini. Ada rumahnya, lalu ada tradisinya. Ya, budaya-budaya itu. itu. Jadi Pemda dengan Bamus Betawi itu mensupport itu, mengendorse itu. Supaya tidak hilang. Jadi ngomong-ngomong, kalau umpamanya contohnya gini nih. Abang atau beberapa tokoh Betawi tidak berpeluang untuk pilkada. Kira-kira tokoh mana yang diunggulkan sama orang kita Betawi saat ini? Untuk yang saat ini kan namanya mencuat itu antara lain Pak Anies Kalau saya sih berharap begini. Ini kan tadi Pak Feken nanya sama saya langsung nih soal kira-kira arahnya kemana ini? Arahnya lah. Betul. Kalau istilahnya Rocky Gerung kisi-kisi lah. Iya, kisi-kisi Bu. Tapi belum tentu, yang penting bisa inilah. Kisi-kisi. Kalau saya cuma berharap begini. Kalau kita udah pernah mengalami itu 5 tahun Provinsi DKI dipimpin berbeda dengan pemerintah pusat. Ya, afiliasi politik, afiliasi keputusan dan kebijakan itu berbeda. Artinya seakan-akan tidak sinkron. Tidak sinkron. Nah, udah cukuplah 5 tahun kemarin. Nah, saya berharap yang untuk DKI ke depan ini harus sama. Harus sama pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta nih, DKJ apalagi nanti kan aglomerasi. Berarti bukan Anies dong, Bang. Ya menurut saya sih jangan. Jangan. Tapi kalau Anies dipanggil Prabowo lalu kata Prabowo, udah kamu bla 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 begitu ya. Itu irisannya dengan pemerintah pusat. Berarti dia harus frekuensi. Dia harus ada keinginan. Saya bukan bukan apple to apple atau bukan personnya kalau saya. Bagaimana supaya maksud saya itu kita capek lah. Dulu ngelihat gubernur itu, maaf nih saya sebut aja dah cerita peristiwa dulu Anies sama Jokowi kayak apa gitu. Dalam Asian Games dulu kejadian, ada PON, event-event nasional, pemerintah daerah tidak dilibatkan. Gubernur kita warga negara, kita warga DKI, aduh ya ilah, kok antara presiden dengan ini nggak cocok. Jadi ada tontonan-tontonan yang nggak menarik menurut saya. Nah menurut saya ini 5 tahun kemarin itu udahlah. Nah kalau gini Bang, kita kisi-kisi lagi nih. Kira-kira Pak Prabowo menempatkan dan kalau saya secara pribadi, bukan keputusan organisasi Bamus nih. Saya cuma berharap bagaimana arahan pemerintah pusat untuk siapa yang dicalonkan itu, maka saya pribadi berani mendukung itu. Ini kan ada 2 pemerintah sementara yang akan berganti nih Bang. Ini dukungan Pak Jokowi apa dukungan Pak Prabowo Bang? Oh enggak sih, kayaknya itu udah satu frekuensi kayaknya. Satu frekuensi. Enggak mungkin beda lah. Lo siapa tahu kan maksudnya. Enggak, saya jamin enggak. Lalu Bang, tapi ininya sosoknya belum kelihatan. Karena kalau sosok yang disebut saya contohnya. Saya belum tahu juga sih. Golkar kan. Perkembangan kan ada nama-nama ya yang beredar. Gitu. Itu kan ada, kalau dari Kim ya, dari Koalisi Indonesia Maju itu kan kayaknya RK yang lebih agak sedikit bahkan sempat dipasangkan dengan Kaisang nih, RK-nya gitu loh. Ya RK atau Kaisang atau RK Eki Pitung kan kita nggak tahu juga. Kita sih berharap Eki Pitung gitu loh. Nah enggak, maksudnya gini Bang. Bercanda Bang. Ini kan memang kecenderungan, karena saya lihat sebagai partainya Pak Prabowo dari Gerindra itu cenderung ke RK. Iya, kayaknya sih itu. Hanya Golkar yang masih ragu karena kondisi ingin tetap ada RK di Jawa Barat sebagai magnet pengembangan Golkar di wilayah itu. Nah, kalau Golkar juga masih, kemarin saya ngelihat pernyataan Erlangga masih baru tahapan. Iyalah, masih belum diputuskan. Belum final gitu Bang. Belum final. Jadi, tapi saya rasa gini Bang, untuk mengakomodir tadi suatu kesempatan yang terbaik untuk SDM Betawi, Abang udah bisa harus mulai lobby lah. Nggak usah gubernurnya lah, tapi wakil gubernur boleh lah. Artinya nanti suatu saat udah terlatih jadi wakil gubernur ya masuk ke gubernur. Karena kalau nggak pernah masuk di ruang jabatan-jabatan itu kan tidak mudah jadinya untuk menjadi gubernurnya. Emang saya cocok apa?
kalau melihat dari selama ini Abang itu cocok. Saya gini Bang, saya ingat Abang itu sebenarnya memiliki komitmen pada budaya Betawi itu. Artinya kalau punya niat untuk merawat dari budaya, apalagi kehidupan. Cuma sebenarnya satu nih Pak, saya mau sampaikan ya. Kebetulan saya lahir dan besar di sini. Lalu yang kedua, saya di lingkungan dunia keadatan begitu ya. Bahkan saya di Nusantara gitu dengan para kesultanan. Jakarta ini sebenarnya udah tersistem Pak, baik pembangunan, ekonomi dan seterusnya. Cuman yang menurut saya yang belum tersistem adalah budaya. Oke, budayanya perhatian. Artinya sistem budaya. Apalagi DKJ ini, daerah khusus Jakarta ini sudah ditetapkan yang namanya Jakarta menjadi kota global, kota bisnis, kota internasional. Ini yang kekhawatiran kami, Bang Mus, Betawi. Betul. Ini gimana cerita nih? Di pengaruhnya nanti DKJ, pada kehidupan. Itu udah disebut. Ini gimana cerita nih ntar kita Betawi sama yang disebut kota internasional, jangan-jangan kayak Singapura nih ntar. Masyarakat adatnya udah hilang, masyarakat aslinya udah hilang. Tinggal lagu kebangsaan Singapura doang tuh, lagu Melayu. Tapi penduduk asli hilang. Di Amerika suku aslinya India habis. Ini kota Jakarta nih, begitu ada investasi masuk, investor masuk, tanah dicondet nih yang tadinya banyak Betawinya, tahu-tahu dibeli, mau ada pembangunan besar-besaran begini begitu. Perumahan-perumahan. Habis Bang. Ini kalau nggak dilindungi oleh payung hukum, undang-undang dan seterusnya, itu yang kita mau jagain hari ini. Nah, maka itu Bang, saya pikir itu adalah karena bicara budaya Bang, itu kekuatan di masyarakatnya, bukan di pemerintah. Artinya apa? Pemerintah itu hanya memfasilitasi manakala ada keinginan yang kuat, perjuangan dari tokoh-tokoh masyarakat adat itu sendiri. Jadi Bang Eki sama teman-teman itu saya setuju tuh, saya dukung itu. Supaya memperjuangkan budaya Betawi tetap eksis walaupun perubahan kota mau jadi kota modern, mau jadi misalnya kota bisnis. Ini karena itu kebanggaan Indonesia. Ini bisa juga jadi atau bisa juga enggak ya. Karena proses IKN ini kan 10-20 tahun lagi baru bisa kelihatan. Betul. Katanya kan. Tapi pindah-pindahnya kan udah jalan nih. Oh udah jalan, udah mulai kan? Otomatis. Manusia-manusianya nih SDM. Mulai ASN dulu. ASN udah ada yang berangkat. Betul. Gitu. Ini kan banyak gedung kosong ntar nih. Nah itu dia. Nah gitu kan. Bagaimana nih gedung kosong? Misalnya gedung Kemendagri, gedung Menteri Sosial, gedung ini, gedung itu. Nah ini dengan Bamus Betawinya bagaimana nih? Istana mau pindah misalnya kan ntar. Apakah ini istana presiden jadi museum? Apakah mau digunakan sama orang Betawi, dijagain, dirawat? Mungkin dia dijagain, kan tapi beberapa gedung contohnya difasilitasi untuk melestarikan budaya, mempromosikan budaya. Kita sih sebenarnya yakin ya, nggak khawatir soal masalah budaya yang kita bawa. Budaya yang kita jaga di Jakarta, khususnya Betawi. Pelan-pelan pasti pemerintah ngerti gitu. Kita yakin tuh. Kita minta dengan keras, dengan tegas bahwa ini Betawi jangan sampai pudar, jangan sampai hilang. Karena gini Bang, budaya Nusantara yang mewakili nanti di kota Jakarta itu relatif Betawi gitu loh. Artinya kalau sampai budaya Betawi hilang, maka budaya Nusantara Jakarta di sana disebut Taman Mini kecil Indonesia Taman Mini Indonesia. Miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Nah, artinya jangan secara nasional kita atau secara Nusantara kita mendukung Betawi tetap eksis, tetap ada masyarakat adat yang mewarnai dan tetap lestari di kota Jakarta meskipun nanti itu menjadi kota apa terserah. Tapi adat budaya Betawi itu harus eksis. Itu menurut kami karena budaya itulah yang membuat kita menjadi bangga atas Indonesia gitu loh Pak. Nah jadi saya pikir Abang Eki bolehlah menyampaikan pesan-pesan kepada publik apa yang Abang inginkan untuk Betawi, untuk pemerintah. Kameranya di sini Bang. Udah sekarang? Ya. Pesan saya pertama pada generasi bahwa di era-era tahun lahir tahun 2000, tahun 2000-an ke atas gitu ya. Sekarang ini dengan budaya, dengan tradisinya ini
sudah terpengaruh dengan era digital ya, Yeah. dengan era digital, dengan yang namanya game online, macam-macam tuh, dengan TikTok apa semua. Ya kita berharap bahwa budaya kita jangan ditinggalkan, jangan dihilangkan, dan yakin ini semua pengaruh dari orang tuanya gitu. Bagaimana bisa memperkenalkan budaya tradisi Indonesia lah. Jangan cerita Betawi dulu boleh gitu. Iya, budaya Nusantara. Yang kedua terhadap pemerintah. Kita berharap Bamus Betawi sebagai organisasi keadatan di Jakarta maupun Jabotabek hari ini mohon dengan sangat bahwa ada keberpihakan yang serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta, bahwa bersama Bamus Betawi ini harus duduk bersama bagaimana menjaga dan melestarikan, serta juga bukan hanya sekedar cerita budaya, bukan hanya sekedar cerita ngurusin Betawi itu, bukan maksud saya tuh bukan hanya sekedar budaya kesenian ngurusin gambang kromong, apa lenong dan seterusnya, bukan, tapi bagaimana sumber daya manusianya juga. Dari sumber daya manusia bisa saja misalnya di pemerintah daerah, dari dinas pendidikan, dari UKM-nya, juga dari dinas koperasinya, dinas UKM-nya, itu bisa memberikan sebuah perlakuan khusus terhadap masyarakat Betawi agar dia bisa bertahan hidup, bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kalau nggak ada bentuk perhatian khusus dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan, sebagai pengelola anggaran rakyat, maka saya harap ya kalau orang-orang yang tidak serius terhadap Betawi, menurut saya lebih baik nggak usah di dinas itu gitu. Itu aja statement saya terhadap, karena kita ngerasain benar. Oke. Gitu. Saya setuju itu Bang. Jadi gini, saya pikir semua kita seluruh Nusantara terkait adat budaya ini kita concern untuk mendukung satu sama lain agar budaya Betawi tetap lestari dan tetap kuat untuk mengimbangi kondisi perubahan Jakarta. Dan satu, ini momentumnya kebetulan 2024 mau pilkada, pada partai-partai politik khususnya kasihlah kesempatan, peluang, tawaran kepada orang Betawi, karena yang pemegang tiket ini kan adalah partai politik. Jadi berilah peluang. Betawi jauh bisa lebih pintar kalau peluang itu dikasih, dan lebih paham Jakarta, lebih paham rumahnya gitu. Nah, insya Allah kami percaya kepada partai politik dari manapun sebagai pemegang tiket ini memberikan peluang kepada orang-orang Betawi, ya tentunya dengan mekanisme partai, tentunya pasti begitu, persyaratan dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada niatan, saya yakin niat kita baik semua untuk Jakarta, untuk kemajuan Jakarta, dan terutama juga keberlangsungan masyarakat asli, masyarakat inti. Ini yang harus kita selamatkan sama-sama. Budayanya, tradisinya, sumber daya manusianya, bahkan pembangunan ekonominya gitu. Satu Bang, sorry lupa. Abang dapat penghargaan kemarin dari negara mana ya? Tentang apa mengenai budaya. Abang dapat penghargaan dari Malaysia tentang apa ya Bang? UNESCO. Dari UNESCO luar biasa. Tahun 2022. Iya. Tentang penggiat silat. Karena kan silat, bela diri silat itu menjadi budaya yang perlu budaya dunia, dilindungi. Ya, bukan dilindungi, menjadi dipelihara. Bukan sebutannya itu. Diakui keberadaannya. Udah menjadi warisan budaya dunia. Budaya dunia, oke. Itu silat salah satunya. Nah, karena silat dianggap sudah menjadi warisan budaya dunia, warisan tak benda ya sebutannya. Nah, maka bagi penggiat silat tradisi, saya panjang nih, sudah 20 tahun lebih. Dilihat prestasi-prestasi yang sudah saya bawa, silat Betawi, pernah tampil di Istana Presiden, di 300 orang, kolosal. Lalu Asian Games, kita juga ada pemenang di situ. Lalu kita bawa lagi di pembukaan Asian Games 400 orang, kolosal silat Betawi. Dan kita bawa ke Korea, ke Cina gitu. Memperkenalkan silat Betawi.
Maka akhirnya pertimbangannya itu mungkin UNESCO memberikan Memberi satu penghargaan sebagai penggiat silat budaya dunia gitu. Nah yang kedua kemarin dari Malaysia, ia sebagai penggiat budaya itu dari istri Perdana Menteri buat semacam ada namanya ASEAN World Cup lah begitu. Jadi diberikan sebagai penggiat budaya gitu. Oke, luar biasa itu Bang. Jadi Abang bukan masalah penghargaan dalam negeri, udah sampai penghargaan dari internasional, itu luar biasa. Mungkin Bang. Karena Google kali ya. Memang sekarang Google. Gini, kami juga di Media Nawacita kan menyelenggarakan pemberian award untuk para tokoh yang punya komitmen memperkuat, melestarikan, mempromosikan budaya. Dan memang jejak digital itu jadi faktor penentu apakah ini benar dia punya karya atau tidak. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngarang karena juri mengecek dari jejak digital. Jadi itu namanya? Nusantara Award. Nusantara Award. Kemarin baru kita laksanakan pada tanggal 9 bulan Mei barusan, dan bulan 2 tahun depan kita akan melaksanakan lagi. Namun bulan 9 ini Nawacita Award yang kita akan launching lah untuk ketiga kali. Tapi itu untuk tokoh-tokoh yang memiliki komitmen untuk membangun bangsa, mulai dari kebinekaan sampai pada hal-hal yang sifatnya kontribusi untuk memperkuat dan menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Jadi mudah-mudahan Abang nanti doakanlah supaya Nusantara Award tahun depan itu bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Itu yang kasih siapa nanti? Media Nawacita, tapi jurinya itu dari beda jurinya, bukan kita. Kita hanya menjadi panitia. Dewan jurinya itu antara lain dari guru besar dari UI dan memang Pak Yasona Lawli biasanya menyerahkan. Karena Pak Yasona itu sebagai pembina utama di Media Nawacita Indonesia. Jadi Media Nawacita Indonesia ini sebagai satu media yang memiliki rasa nasionalisme. Jadi tidak berpihak kepada partai manapun, tidak berpihak kepada aliran agama atau apa. Ini betul-betul berkontribusi menjaga Indonesia. Saya kenal baik sama putranya. Ya, si putranya Yasona. Okay. Sama di KPI dia kan. Oh iya. Baik Bang, terima kasih. Menjadi satu kehormatan di Media Nawacita Indonesia ketika tokoh besar seperti Bang Eki dari tokoh Betawi mau hadir di sini, mau datang dengan satu cerita, sesuatu hal-hal yang menjadi satu visi misi tentang bagaimana membesarkan kebudayaan Betawi, komunitas Betawi, dan kelangsungan budaya Betawi pada zaman ke depan. Karena kenapa? Bukan hanya Betawi yang akan khawatir tentang punahnya budaya, tapi seluruh suku-suku di Nusantara saat ini sedang khawatir. Maka keberadaan Abang Eki ini adalah satu hal yang dibutuhkan. Semoga menginspirasi tokoh-tokoh di luar suku Betawi yang ada di seluruh Nusantara. Apalagi Abang Eki menjadi seorang tokoh yang sudah dipilih dari berbagai dari paguyuban raja-raja Nusantara, bukan tadi? Ya, yang menjadi satu tokoh sentral untuk memperhatikan tentu bukannya budaya Betawi, tapi budaya Nusantara. Bangga menjadi Indonesia, bangga budaya Nusantara.